Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kesempatan kali ini saya sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi kelompok kami yang akan membahas tentang faktor pendorong investasi. Pertama-tama perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Yang pertama ada Sekar Cahya Arianti, kemudian ada Muhammad Fajaulinuha, kemudian ada Ilyas Perdanawarsa, Cian Leli Afianti, Vicky Ilvanda Yusuf, Galuh Pubasari, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Muhammad Iqbal. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Investasi adalah kegiatan menanamkan modal untuk memperoleh suatu keuntungan. Namun tidak hanya akan untung, berinvestasi juga terdapat risiko di dalamnya. Risiko inilah yang akan mempengaruhi minat investasi para investor. Meningkatnya minat investor untuk berinvestasi tentunya dipengaruhi oleh faktor pendukung investasi. Perlu dibentuk strategi yang tepat untuk menentukan apa yang menjadi daya tarik investor untuk berinvestasi di Indonesia agar investor terus menanamkan modalnya di Indonesia. Slide-nya dipersilahkan. Baik, untuk yang kedua terkait tentang faktor. Yang pertama, faktor dari pendorong adanya investasi. Yang pertama yaitu adanya kemajuan dalam infrastruktur. Seperti halnya dalam mega proyek pemindahan ibu kota negara, yang dimana tentu dalam proyek pemindahan ibu kota negara atau yang sekarang ini IKN itu tuh perlu adanya beberapa banyak modal juga, dan itu membutuhkan adanya investor. Nah, yang dari berita yang kami ambil dari detik.com, itu Wakil Ketua DPR RI bidang Korimbrang atas nama Rahmat Gombel bertemu dengan para pengusaha Jepang yang berhimpun di organisasi Keindaran, yang intinya Rahmat Gombel itu mengajak para pengusaha tersebut untuk berinvestasi dalam pembangunan IKN. Pemindahan ibu kota ini memiliki tujuan, yaitu yang pertama karena untuk menciptakan pemerataan ekonomi yang terkhususkan dalam wilayah Indonesia Timur, diantaranya ada Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. Yang kedua, faktor yang kedua yaitu terkait tentang kemajuan teknologi. Contoh tindakannya itu dalam kemudahan perizinan dan penyampaian dokumen serta pelaporan. Nah, seperti kebijakannya terbaru pada saat ini, adanya implementasi tanda tangan elektronik pada sistem perizinan dan registrasi terintegrasi sprint, modul wakil manajer investasi dan wakil agen penjual efek reksadana, dan kemudahan emiten atau perusahaan publik serta pihak lain dalam menyampaikan laporan dan surat penilaian kepada OJK melalui spek index. Selain itu, penyelenggara rapat umum pemegang saham atau RUPS yang dapat dilakukan secara elektronik berdasarkan POJK nomor 15 garing POJK 04 garing 2020 dan POJK nomor 16 garing POJK 04 garing 2020. Yang ketiga terkait tentang kebijakan yang berlaku, seperti halnya dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam Omnibus Law, ada beberapa regulasi yang berhubungan dengan investasi seperti penyederhanaan izin investasi, perizinan lingkungan hidup, perubahan sistem pengelolaan tanah, dan perlindungan investor. Pemerintah juga terus berupaya untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia dengan memangkas birokrasi dan meningkatkan efisiensi perizinan. Beberapa upaya yang dilakukan adalah meluncurkan program Online Single Submission atau OSS untuk memudahkan pengajuan izin usaha secara online, serta memperpanjang izin tinggal bagi investor asing. Yang kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Kebijakan yang berlaku, relaksasi bagi pelaku industri, di mana relaksasi terkait kewajiban pelaporan dan relaksasi kebijakan stimulus (SRO) kepada stakeholder terkait perubahan dan atau diskon pungutan atau biaya kepada pelaku industri.
dan pengocohan pemenuhan prinsip keterbukaan bagi emiten atau perusahaan publik yang merupakan lembaga jasa keuangan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan berdasarkan POJK nomor 37 garis miring POJK 04 garis miring 2020. Lalu, ada kebijakan yang berlaku pemberian insentif fiskal. Pemerintah juga memberikan insentif fiskal untuk mendukung investasi di Indonesia, seperti perpanjangan keringanan pajak untuk investasi di sektor tertentu, seperti industri manufaktur dan pariwisata. Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif bagi investor asing yang memilih untuk menanamkan modalnya di kawasan-kawasan ekonomi khusus di Indonesia. Lalu ada kebijakan yang berlaku mengenai pemberlakuan aturan pajak mobil listrik, di mana pemerintah tengah merancang kebiasaan masyarakat yang menggunakan modal transportasi berbahan bakar bensin, namun menanggapi kondisi global, Indonesia mencoba beralih ke yang ramah lingkungan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, di mana dalam peraturan itu dikenakan tarif PPN BM sebesar 0% untuk kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi baterai electric vehicle atau full cell electric vehicle. Kalian dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, faktor pendorong dari investasi yaitu sumber daya manusia itu sendiri. Dilihat dari upah buruh yang murah, nah dengan status Indonesia yang saat ini masih menjadi negara berkembang, banyak sekali tenaga kerja yang dapat dipekerjakan dengan upah yang jauh lebih murah dengan pekerjaan yang sama seperti di negara-negara maju. Dengan kata lain, investor ini mendapatkan tenaga kerja yang melimpah tanpa perlu menginvestasikan modal yang terlalu besar. Nah, selanjutnya tentang jangkauan pasar baru. Nah, negara maju biasanya ingin meraup banyak keuntungan sehingga target sasaran dari produk mereka yaitu negara yang masih berkembang dengan banyak masyarakat. Karena jumlah penduduk yang sangat besar pada umumnya damai dan adaptif secara dinamis pada kemajuan teknologi, sehingga hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri investor. Indonesia merupakan market yang besar, sehingga investor melihat akan lebih efektif membuat pabrik di dalam negeri. Selanjutnya akan dibacakan teman saya. Selanjutnya, dalam sumber daya manusia, yakni terkhusus pada penguatan pengawasan terhadap investasi di Indonesia untuk mencegah praktik-praktik ilegal dan penyalahgunaan kekuasaan. Pemerintah juga sedang berupaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian izin investasi dan pengawasan investasi. Selain itu, adanya Satgas Khusus Investasi Luar Negeri, serta kemudahan proses pengajuan izin usaha dan investasi oleh BKPM. Selanjutnya, lalu dekat dengan sumber bahan mentah. Tentunya, proses produksi mengharuskan sebuah produsen untuk mencari bahan mentah atau bahan yang belum diolah. Sumber daya bahan mentah ini sangat melimpah keberadaannya di Indonesia, sehingga mereka memilih untuk mendirikan perusahaan dengan menanamkan modalnya sehingga dapat menghemat biaya dan waktu untuk mencari bahan mentah tersebut. Salah satu contohnya adalah fakta bahwa Indonesia memiliki 80% bahan baku baterai sel mobil listrik, yakni nikel, kobalt, aluminium, dan mangan. Hanya 20% komponen lainnya, yaitu seperti litium, yang dimana masih impor. Kesimpulan dari diskusi kelompok kami ialah investasi pada suatu negara memang membawa dampak positif, terutama dalam sektor ekonomi. Peran investor dalam menanamkan modal bisa menggerakkan laju perputaran roda ekonomi masyarakat. Investasi akan berdampak jangka panjang pada pertumbuhan suatu negara berkembang. Indonesia di masa ini begitu bergantung pada investor asing yang memiliki nilai investasi tinggi. Rayuan dan sokongan diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk menggait segelintir investor. Terbaru, dengan adanya racikan peraturan perundang-undangan Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja berhasil menggandeng beberapa investor besar seperti Tesla yang akan membangun pabrik baterai yang nantinya akan menyuplai kebutuhan baterai pada mobil listrik. Mengingat belum lama ini dunia sedang mengalami fase transmisi ekonomi setelah mendapat tamparan dari pandemi COVID-19,
Tentu saja, ini sangat mempengaruhi pergerakan perputaran ekonomi yang menyebabkan minat investor menurun. Akibatnya, level PDB real Indonesia tahun 2019 sempat menurun. Jika dibandingkan dengan level PDB real setelah pandemik tahun 2022, sudah naik 7,1%. Angka ini relatif cukup tinggi jika dibandingkan negara lain. Faktor tersebut juga menjadi nilai poin tertinggi penilaian investor dalam minat menanamkan modalnya dalam suatu wilayah. Kemudian mengenai saran yang dapat disampaikan oleh kelompok kami ialah investor dapat menyegarkan kembali dari lesunya perkembangan baik dari segi infrastruktur, sumber daya manusia, teknologi, dan ekonomi negara sekalipun. Namun perlu diingat bahwa negara seyogyanya tidak perlu sampai menunjukkan bentuk belas kasih negara lain atau investor dan atau bahkan sampai memberikan obral regulasi demi melancarkan dan menuruti kehendak investor. Sebab jika negara lalai dan terbuai akan rayuan investor dikhawatirkan akan menimbulkan bumerang pada masa yang akan datang. Pemerintah sebaiknya terus meningkatkan dan memperlihatkan potensi-potensi pasar yang menarik perhatian para investor sehingga mereka yakin untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.